Liftnya tiba-tiba berhenti. Pintu terbuka. Aku refleks lihat panel tombol. Tidak ada yang menyala. Tapi aku tahu, ini bukan lantai 6, bukan juga lantai 4. Namaku Damar. Usiaku 28 tahun. Dan seperti kebanyakan pria lajang di usia segitu, hidupku biasa-biasa aja. Sampai aku pindah ke apartemen tua itu. Aku tinggal di lantai 6. Lokasinya agak pinggir kota, sepi, bangunannya tua, lorongnya panjang. Dan satu hal yang paling membuatku gelisah, liftnya tidak punya tombol lantai 5. Serius, tombolnya cuma dari 1, 2, 3, 4, lalu langsung lompat ke 6. Tanpa penjelasan, tanpa alasan. Awalnya aku pikir ini cuma desain arsitektur aneh. Mungkin budaya numerik tertentu, tapi ini Indonesia, bukan Tiongkok. Aku sempat tanya pada satpam. Dia cuma tersenyum. Sudah dari dulu begitu, Mas. Lalu pergi dan menghindar. Orang-orang juga begitu. Kalau aku tanya, mereka cuma angguk-angguk, lalu pura-pura sibuk dengan HP mereka. Dari sana, aku mulai curiga. Tapi aku tahan sampai malam itu. Malam ketika aku pulang lembur, jam 1 lewat sedikit. Aku masuk lift, pencet lantai 6. Lift bergerak pelan, lampunya agak redup. Aku ngantuk, setengah memejamkan mata. Dan di tengah rasa kantuk itu, liftnya tiba-tiba berhenti. Pintu terbuka. Aku refleks lihat panel tombol. Tidak ada yang menyala. Tapi aku tahu, ini bukan lantai 6, bukan juga lantai 4. Lorong di luar gelap. Lampunya berkedip. Dan udaranya dingin. Seperti ruang kosong yang tidak pernah dijamah cahaya. Aku tidak keluar. Tapi aku ingat, sangat jelas. Di lantai itu, ada satu pintu terbuka. Dan di dalamnya, kulihat bayangan kecil. Duduk, memeluk lututnya. Lalu, pintu lift menutup pelan. Sejak itu, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Besok malam aku iseng. Kali ini aku naik tangga. Dari lantai 4 ke lantai 6. Tapi anehnya, dari lantai 4 ke 5, jumlah anak tangga tidak normal. Lalu aku tiba di suatu platform kosong. Tidak ada pintu. Tidak ada nomor lantai. Hanya tembok kusam dan bau terbakar yang samar. Aku hampir balik arah. Tapi tiba-tiba aku lihat ada satu pintu kecil di ujung lorong darurat terkunci. Aku pulang. Tapi sejak itu malam-malamku dipenuhi mimpi. Dalam mimpi itu aku terjebak di lantai 5. Lorongnya berubah. Tidak berujung. Lampunya padam. Dan aku selalu dengar suara seretan. Seorang anak kecil berbisik, "Papa, aku kedinginan." Akhirnya, aku tanya ke ibu kos di lantai dasar. Perempuan tua nan ramah. Aku kira dia bakal bilang, itu cuma mitos. Tapi dia diam. Lama. Lalu berkata, dulu lantai 5 ada, tapi ditutup tahun 2002. Aku menelan ludah. Lalu bertanya, kenapa? Ada keluarga kecil, suami, istri, dan anak perempuan umurnya 10 tahun. Sang suami sering marah-marah setelah bisnis mereka bangkrut. Suatu malam terdengar suara ledakan, api di mana-mana. Tapi saat petugas datang, tidak ada jasad di dalam. Aku membeku. Lalu si ibu melanjutkan ceritanya.
hanya ada satu koper terbakar dan selembar foto keluarga yang meleleh. Aku diam. Lalu dia menambahkan, katanya, kadang mereka masih pulang. Sejak itu aku tidak pernah pakai tangga, tapi rasa penasaran tetap tinggal. Dan setiap kali aku lewat tangga darurat, setiap aku menatap ke arah pintu kecil yang terkunci itu, ada satu rasa yang tak bisa dijelaskan. Seperti seseorang sedang menatap balik dari dalam. Kadang saat malam terlalu hening, aku masih mendengar suara dari atas plafon kamarku. Langkah kaki kecil dan suara yang menggema dalam benakku. Papa, aku kedinginan.